Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian pada saat ini? Saya percaya mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan atau mendengarkan renungan pada hari ini, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kami, sehingga Tuhan boleh setiap kami untuk menonton video ini ya Bapa. Dan kami juga bersyukur untuk setiap rawatan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan memberkati kami, biar Tuhan melawat kami, biar Tuhan jamah setiap hati kami, sehingga kami boleh menerima isi firman-Mu, kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan berkati mereka yang menontonnya ya Bapa. Haleluya, amin. Oke, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kisah perumpamaan anak yang hilang. Diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Saya akan ceritakan sedikit tentang kisah perumpamaan anak yang hilang ini. Ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki dan beberapa hamba. Keluarga ini cukup tergolong keluarga kaya. Anaknya yang bungsu, suatu hari anak yang bungsu ini meminta bagian miliknya atau hak miliknya atau hak kekayaan miliknya dari bapaknya ini. Akhirnya bapak pun membagikan hak mereka, termasuk anak yang sulung, anak yang bungsu dan beberapa hambanya itu sama rata sesuai dengan hak mereka masing-masing. Dengan hak dan harta yang dimiliki oleh si bungsu ini, dia pergi meninggalkan bapaknya ke suatu negara, suatu tempat untuk menghabiskan uang yang ia miliki, harta yang ia miliki untuk berfoya-foya dan untuk bersenang-senang. Pada suatu saat di tempat ia bersenang-senang itu terjadi bencana kelaparan, dan akhirnya duitnya pun habis untuk dipakai berfoya-foya, dan akhirnya dia pun tidak dapat makanan dan kebetulan jadi bencana kelaparan. Akhirnya dia pun melarat dan tidak dapat apa-apa. Akhirnya dia pun memutuskan untuk bekerja di tempat suatu majikan. Dia bekerja sebagai penjaga ternak babi-babi. Di situ dia menjaga ternak, dan dia saking laparnya dia memakan makanan ternak tersebut. Yang harusnya dimakan oleh ternak dia makan karena saking laparnya. Dia teringat mengapa dia harus pergi keluar, sedangkan di rumahnya dia mendapat hidup yang cukup, hidup yang layak, hidup yang mewah. Kenapa dia harus pergi? Akhirnya pun dia memutuskan untuk pulang. Dari kejauhan ayahnya melihat dia datang, dia pulang. Ayahnya langsung menemuinya, ayahnya langsung merangkulnya. Dan kata si bungsu ini apa? Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Aku sangat berdosa kepadamu. Jadikanlah aku sebagai upah bayaran saja. Tapi kata ayahnya, marilah kita pulang. Ayahnya pun memberikan baju yang mewah, cincin yang mewah, dan juga menyembelih salah satu domba untuk membuat pesta kedatangan anaknya. Walaupun anaknya membuat kecewa ayahnya, tapi ayahnya tetap memaaf, dia tetap menerima anaknya sebagai anaknya yang sesungguhnya. Lalu si suluk ini datang. Dia protes kepada ayahnya, kenapa aku gak pernah dibuat seperti ini? Padahal aku setia kepada bapak. Kenapa hanya dia saja yang dibuat pesta seperti ini? Padahal dia sudah mengecewakan bapak. Akhirnya kata bapaknya, anakku, bahwa adikmu telah kembali. Mari kita rayakan bersama-sama kedatangan adikmu, sebab anak yang hilang telah kembali dan datang ke rumah. Akhirnya mereka pun merayakan kedatangan adiknya dan anaknya yang sulung dengan bersukacita dan bersukaria. Untuk renungan hari ini saya beri tema Bapa yang Mengasihiku. Kenapa? Karena tema ini sangat berkaitan sekali dengan kisah perumpamaan anak yang hilang tadi. Dan kita tahu bahwa ada pandemi virus corona yang sudah
hampir menginfeksi seluruh dunia. Dan karena kasih setia Tuhan, dia tetap melindungi kita, dia tetap memberikan kita kesehatan sampai hari ini juga, sehingga kita boleh menonton video ini, sehingga kita boleh hidup, sehingga kita boleh bernafas sampai hari ini juga. Dunia khawatir, tapi kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dan juga kita akan memasuki di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu Paskah dan Jumat Agung. Mari kita bersama-sama dengan ini, kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik buat kita. Dia rela mati di kayu salib, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukti bahwa Bapa mengasihi kita. Oke, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam kisah ini. Yang pertama, terkadang dalam hidup kita sering melupakan Tuhan. Kita ambil perumpamaan dari anak si bungsu ini. Dia mempunyai harta kekayaannya, dia mempunyai uang. Misalkan dia mempunyai uang, dan dia pergi meninggalkan ayahnya untuk bersenang-senang dan berfoya-foya, dan juga menghabiskan uangnya itu. Ketika uangnya habis, terjadilah bencana kelaparan di negeri itu, di negeri di mana dia berfoya-foya. Akhirnya dia pun melarat, sengsara, dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia terpaksa untuk memakan makanan ternak dari suatu majikan peternakan. Di sini yang kita bisa pelajari adalah, anggap saja kita mempunyai suatu talenta yang bisa kita gunakan untuk suatu hal. Tapi di sini apa? Kita semena-mena tidak membutuhkan Tuhan. Kita semena-mena sudah cukup. Saya pergi saja bersenang-senang. Saya tidak perlu itu. Saya pergi saja. Lagian duit aku udah cukup. Mending kita pergi saja. Saya bersenang-senang bersama teman-teman. Kita jalan-jalan. Tapi apa? Sumber dari berkat kita tidak kita hiraukan, tidak kita pedulikan. Kita malah pergi bersenang-senang tanpa rasa berterima kasih kepada orang yang sudah memberi berkat. Itu suatu dosa. Memang kita seringkali berbuat seperti itu. Oh saya bisa. Padahal kemampuan itu berasal dari Tuhan. Dan kita menganggap bahwa itu kemampuan saya sendiri, saya bisa melakukannya. Akhirnya ketika engkau menggunakan kekuatanmu sendiri, menggunakan akal pikiranmu sendiri, menggunakan kekayaanmu sendiri tanpa menghiraukan Tuhan, itu akan akhir-akhirnya menyengsarakan engkau. Memang itu menggiurkan, memang itu menyenangkan, tapi apa? Akhir-akhirnya itu menyengsarakan engkau. Oke, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk bagian 2, yaitu merendahkan diri untuk pengampunan dan sadar akan kesalahan. Di sini dia Lukas 15 ayat 18, 19 dan 21, si anak bungsu ini berkata, ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Amin. Apa yang bisa kita pelajari? Ketika engkau berbuat dosa, bagaimana engkau cara mendapat pengampunan? Yaitu merendahkan diri, meminta ampun kepada Tuhan, dan sadar akan kesalahanmu. Karena apa? Kunci untuk mendapat pengampunan kita buka di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di sini apa? Ketika engkau berbuat dosa, ketika engkau berbuat kesalahan, salah satu cara untuk engkau mendapat pengampunan apa? Yang pertama, merendahkan diri,
berdoa, berseru nama Tuhan dan minta ampun sama Tuhan, mengaku kesalahanmu. Karena apa? Ketika engkau mengaku kesalahanmu, engkau akan diampuni oleh Bapamu yang di surga. Jadi di sini apa? Sama dengan cerita ini. Si bungsu ini, dia mengaku dosanya, dia mengaku kesalahannya, apa yang dia perbuat kepada bapaknya, dan dia mengaku dan dia mendapat apa? Pengampunan dari bapaknya. Ketika kita sudah diampuni, kita jangan lagi berbuat dosa yang sama. Kita harus naik lagi level lebih tinggi, karena kita tidak mau di level itu saja. Level yang lebih tinggi mempunyai tantangan sendiri. Jangan mengulang lagi dosa yang sama. Jika engkau mengulang dosa yang sama, itu sama aja levelmu belum naik. Ketika engkau naik lebih tinggi lagi, berbuatlah yang lebih baik lagi. Jangan membuat dosa yang sama lagi. Jangan membuat penyesalan di dalam hidupmu. Karena apa? Penyesalan itu hanya datang terakhir. Tidak ada penyesalan yang datang di awal. Oleh karena itu, ketika engkau berbuat dosa, cepat minta ampun. Jangan sampai engkau berdosa, engkau membekakkan diri dengan dosamu. Itu salah besar, itu dosa besar. Yang benar adalah engkau meminta ampun, engkau menyesal, dan engkau mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Lalu engkau bertobat dan tidak mengulangi dosa yang sama. Itu cara yang benar. Oke, yang ketiga kita akan belajar bahwa pengampunan terbuka lebar. Bagi siapa? Bagi yang merendahkan diri, meminta ampun dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Kita lihat di Lukas 15 ayat 20 sampai 23. Di sini berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya si bungsu. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah pakaian itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ayat yang ke-23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Di sini apa? Di sini ayat yang ke-21, si bungsu ini mengaku dosanya dia kepada ayahnya. Dan ayat yang ke-20, 22 dan 23, bagaimana pintu pengampunan ke orang ayah itu terbuka lebar. Dia tetap menganggap itu anaknya, walaupun mungkin sudah mengecewakan, tapi itu tetap anaknya. Dia tetap mengampuni dosa anaknya. Begitu pula juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus sanggup memberikan dosa kita. Tapi dengan cara apa? Kita harus mengaku, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan semena-mena karena Tuhan Yesus pengampun, kita suka melakukan dosa yang sering. Kita biarin aja ntar juga diampuni. Jangan seperti itu. Kita butuh hikmat. Tuhan Yesus memberi pengampunan, kita juga berhikmat. Kalau Tuhan Yesus beri pengampunan, saya juga harus memberi respon. Itu dengan cara apa? Saya bertobat. Karena itu kita mau memasuki Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Itu pintu pengampunan terbuka lebar saat itu. Dan setelah itu apa? Kita belajar untuk bertobat kepada Tuhan. Kita belajar untuk apa? Memperbaiki kesalahan kita, tidak melakukan dosa lagi. Itu merupakan contoh respon kita terhadap pintu pertobatan, terhadap pintu pengampunan yang terbuka lebar. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, kita harus memberikan respon yang terbaik buat Tuhan. Yang juga kita akan memasuki Jumat Agung ini, mari kita sama-sama memberikan respon yang terbaik. Bukan semena-mena kalau Tuhan itu mengampun, bahwa Tuhan itu sudah membuka jalan pengampunan yang luas dan lebar. Tapi kita harus memberikan respon juga. Dengan cara apa? Kita bertobat. Sebab kalau kita tidak bertobat, sama aja pengampunan itu tidak ada artinya.
ketika kita bertobat, pengampunan itu sangat berarti buat kita. Oke, sebagai penutup saya akan simpulkan. Apa hubungan tema dengan ayat ini, dengan renungan ini? Bapa yang mengasihi kita adalah Bapa yang mau mengampuni kita, dia sanggup mengampuni kita. Tapi dengan cara apa kita meresponi bahwa Tuhan mengasihi kita? Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengaku kesalahan kita. Yang ketiga, kita harus bertobat. Itu caranya. Tuhan memang Maha Pengampun. Tuhan memang Allah yang penuh kasih. Tuhan memang Bapa yang mengasihi kita. Tapi apa? Kita harus punya respon yang terbaik untuk Tuhan. Dengan cara apa? Ketiga hal itu: merendahkan diri, mengaku dosa kita, dan meminta ampun serta bertobat. Oke, sebelum kita tutup renungan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur untuk renungan Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan ajarkan kami sebagai manusia yang mau mengaku segala dosa kesalahan kami, sebab kami tidak sempurna Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa bertobat, tuntun langkah kami, sehingga kami tidak jatuh dalam penjurang dosa ya Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami karena kami mau bertobat di hadapan-Mu. Sucikan hati kami, kuduskan hati kami, biar firman ini menjadi daya buat kami. Terima kasih Bapa. Amin.